Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berkumpul lagi di majelis pengajian Masjid Baitur Rahim rutin setiap Selasa malam. Kali ini saya mendapatkan jadwal, dan untuk kajiannya atau untuk pemaparannya kita masih mengikuti atau masih melanjutkan seri kajian sebelumnya, yaitu mengenal musuh-musuh Islam lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang musuh-musuh Islam, langkah-langkah mereka, bagaimana mereka memerangi umat Islam melalui pemikiran. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai suatu peristiwa yang mungkin asing di Indonesia, tetapi di luar negeri sudah viral. Mungkin bapak-bapak belum pernah mendengar istilah The Great Reset. The Great Reset itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah penyetelan ulang secara global. Jadi singkatnya atau mudahnya, dunia saat ini sedang di setel ulang. Kalau komputer itu di restart. Kenapa kita tidak merasa? Karena tidak masif di Indonesia. Tetapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, kita akan merasakan gitu. Contoh, mungkin Bapak pernah merasakan gitu ya, bagaimana perpindahan dari ojek pangkalan ke ojek online. Bagaimana jatuhnya bisnis ojek pangkalan pada saat ojek online mulai merebak gitu. Itu contohnya. Atau contoh lainnya, misalnya yang baru-baru ini, orang-orang atau masyarakat pada ramai masalah migrasi dari WhatsApp ke BIP ya, tanpa mengetahui ada apa di belakangnya gitu, ya kan? Nah, hal-hal tersebut hal-hal remeh gitu. Karena apa? Karena di Indonesia berhasil ditekan informasinya, tetapi di luar negeri protes terhadap The Great Reset ini sudah mulai, terutama di wilayah Inggris dan Eropa. Itu sudah mulai. Nanti kita coba bahas. Pertama atau sebelumnya kita coba bahas latar belakangnya. Latar belakang dari The Great Reset ini. Kita lihat dari sisi sejarahnya dulu. Pada tahun 1929 di Amerika terjadi peristiwa keruntuhan ekonomi Amerika. 1929 itu dikenal dengan istilah The Great Depression, atau kalau masyarakat yang gaul di situ menyebutnya sebagai Jumat Kelabu atau Black Friday. Jumat Kelabu. Kalau sekarang Black Friday itu malah dirayakan sebagai hari belanja online gitu. Harbolnas. Tetapi kalau melihat sejarahnya, the Black Friday itu atau Jumat Kelabu itu adalah keruntuhan ekonomi Amerika sampai ke level 0.
sampai ke level 0. Jadi dolar Amerika itu tidak berharga lagi pada saat itu, saking runtuhnya ekonomi Amerika. Jadi orang pada saham-saham itu pada dijual-jualin gitu, sampai bertebaran di jalan-jalan gitu di Wall Street itu. Jadi saking tidak berharganya saham mereka itu sampai bertebar-tebaran kertas-kertas di jalan itu di Wall Street itu tahun 1929. Nah, hal tersebut Amerika itu terpuruk selama sekitar 10 tahun. 10 tahun. Jadi selama 10 tahun, jadi 1929 sampai 1939 itu terseok-seok Amerika. Imbasnya ke seluruh dunia jadinya, Pak. Jadi pasar yang dijadikan acuan sebagai pasar dunia itu kan pasar Amerika. Nah, pada saat pasar Amerika ambruk, sudah seperti jaring laba-laba aja udah ambruk kemana-mana, itu runtuh seluruh dunia. Itu terjadi selama 10 tahun. Nah, bagaimana pada saat itu Amerika memperbaiki perekonomiannya? Nah, pada saat itu untuk menanggulanginya, mereka melegalkan atau mereka membolehkan bisnis yang namanya bisnis dosa atau sin industry. Bisnis dosa, pusatnya ada di Las Vegas pada saat itu. Jadi industri miras, cerutu, judi, prostitusi, narkoba itu dilegalkan oleh mereka. Nah, dari situ ekonominya perlahan-lahan mulai bangkit lagi. Pusatnya di Las Vegas. Jadi antara 1939 sampai 1944 banyak orang-orang atau penduduk Amerika yang kembali mendapatkan pekerjaan, karena pada saat itu terkena efek Perang Dunia juga, Perang Dunia Kedua 1944 ya. Nah, tahun 1944 itu akhirnya Great Depression itu selesai di Amerika, udah normal lagi. Mereka butuh 10 tahun untuk kembali membangun perekonomiannya. Nah, pada tahun 1971 seorang ekonom Jerman ya, yang bernama saya lupa lagi namanya, Klaus Schwab, namanya Klaus Schwab, ekonom Jerman, itu membentuk sebuah perkumpulan ya, yang dinamakan dengan Forum Ekonomi Dunia, mempelajari dari Great Depression tadi, mempelajari dari Jumat Kelabu di Amerika tadi, maka dari situ dia membentuk sebuah forum yang disebut dengan Forum Ekonomi Dunia atau World Economy Forum. Nah, tahun 1971 itu sekitar 40 atau 50 tahun setelahnya. Nah, World Economy Forum ini dibentuk di Jenewa ya. Dibentuk di Jenewa, tetapi setiap tahunnya mereka mengadakan pertemuan. Mereka selalu rutin mengadakan pertemuan setiap tahun di wilayah Davos namanya, di Switzerland. Namanya Davos. Makanya orang-orang yang hadir di dalam World Economy Forum itu disebut dengan Davosmen. Kalau di Indonesia apa ya? Kalau di Indonesia saya ngebayangin Indonesia Lawyer Club. Itu kan orang-orang penting, media-media semua diundang di situ oleh Karni Ilyas gitu. Nah, Karni Ilyasnya itu yang si Klaus Schwab ini, gitu, ekonom dunia. Nah, Klaus Schwab ini dia pernah mengarang sebuah buku, ya, mengarang sebuah buku yang diberi judul Revolusi Industri Generasi Keempat atau Industrial Revolution Fourth Generation.
Itu bukunya. Nah, uniknya di dalam buku itu dia menulis ungkapan, saya kurang hafal ungkapannya itu, ini begini ungkapan itu: di masa depan seluruh kekuatan dunia, seluruh tokoh-tokoh penting dunia, seluruh sumber daya dunia harus berdiri bersama untuk meriset kembali perekonomian dunia dengan memanfaatkan pandemi global. Itu dia tulis di tahun 2016 buku itu. Seluruh dunia harus bersatu padu untuk meriset kembali sistem dunia dengan memanfaatkan pandemi global. Pada saat itu belum ada pandemi, 2016. Itu bukunya ada. Bagaimana mungkin 2016 dia bisa menulis seperti itu kalau belum direncanakan? Nah, sekarang Forum Ekonomi Dunia ini maksudnya apa? Nggak ke-save. Nah, pada tahun 2000-an itu kita mengenal ada isu tentang globalisasi. Pada itu yang lagi pada sibuk-sibuk milenium itu, kita mengenal istilah globalisasi, yaitu di mana terjadi pergerakan perdagangan, pergerakan manusia dan diseminasi pengetahuan yang sangat masif secara global. Itu di tahun 2000-an. Nah, antara 10 tahun kemudian, 2010-an, itu kita mendengar isu tentang revolusi industri 4.0 atau revolusi industri generasi keempat. Nah, revolusi industri generasi keempat ini sampai sekarang masih berkembang, masih terus berjalan. Nah, tahun 2020 awal Januari 2020 itu di Davos diadakan pertemuan rutin yang tadi World Economic Forum itu. Nah, itu Klaus Schwab itu sebagai ketua eksekutif forum mengangkat tema The Great Reset. Itu bulan Januari 2010, tepat sebelum pandemi. Pandemi kan bulan Maret, Pak ya. Pandemi bulan Maret. Nah, Januarinya dia mengadakan pertemuan mengangkat tema The Great Reset ini. Nah, uniknya biasanya yang datang ke pertemuan tersebut itu hanya tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh ekonomi, tokoh-tokoh pers, semuanya tokoh-tokoh dunia itu. Nah, di Januari 2020 itu ada yang unik, dia mengundang juga CIA, dia mengundang juga NSA, dia mengundang juga organisasi-organisasi dunia seperti PBB, dia undang juga ASEAN termasuk UNICEF, semuanya diundang sama dia membicarakan tentang The Great Reset ini. Nah, apa yang diulas, apa yang dibahas tentang The Great Reset ini? Beliau mengulas tantangan dan peluang suatu negara di tengah perubahan geopolitik global, terutama karena pandemi. Pada saat itu kan belum ada pandemi Januari, Pak. Karena pandemi serta strategi yang diperlukan untuk mengarahkan ekonomi nasional dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Jadi dia sudah mengangkat isu pandemi ini. Jadi kalau saya ingat-ingat, wajar kalau di akhir atau di bulan November 2019 Bill Gates sibuk mengkampanyekan vaksin yang menurut dia akan berguna pada saat nanti terjadi pandemi. Itu di bulan November 2019.
Nah, di bulan Januari 2020-nya diangkatlah tema ini. Gitu. Jadi kalau kita lihat secara sepintas, ini seperti direncanakan gitu Pak. Seperti direncanakan. Nah, Davos Man tadi atau orang-orang yang hadir di Davos tadi itu bisa terdiri dari seluruh miliarder, CEO itu pemilik utama, direktur utama. Pada saat itu yang tahun 2020 itu datang juga CEO Google. Pada saat itu dia ikut membicarakan juga, Sekjen PBB juga ikut juga, termasuk Pangeran Charles juga ikut juga. Jadi pertemuan ini bisa dibilang pertemuan kecil, tetapi skalanya mendunia, gitu, mundial. Gitu. Diundang juga WWF itu organisasi lingkungan hidup dunia ya, UNHCR, ASEAN, PBB, semuanya diundang semua Pak di pertemuan 2020 itu, dan semuanya sepakat bahwa nanti di pertemuan berikutnya Januari 2021 bulan ini Pak, kan setiap Januari mereka melakukan pertemuan. Nah, pada bulan Januari 2021 mereka akan meresmikan The Great Reset ini. Jadi 2020 itu perencanaannya, 2021 bulan ini itu peresmiannya Pak. Kita lihat aja nanti gimana jadinya. Perkumpulan itu bukan perkumpulan rahasia sebenarnya. Beda dengan kayak kalau kita bahas tentang Illuminati, kita bahas tentang Freemason, itu kan perkumpulan rahasia. Nah, World Economic Forum ini bukan perkumpulan rahasia. Mereka punya situs di internet, kita bisa lihat seluruh agenda-agendanya, kita bisa lihat seluruh rencana-rencana mereka apa saja di situs itu. Jadi mereka sebar secara terang-terangan, gitu Pak. Jadi seluruh orang bisa lihat apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka petakan untuk dunia ini. Agenda yang akan mereka resmikan di bulan Januari ini itu adalah untuk memperkenalkan revolusi industri generasi keempat tadi, yaitu sebuah jaringan global, satu jaringan global yang menghubungkan perusahaan-perusahaan teknologi terbesar, gerakan aktivis online lokal seperti kalau sekarang youtuber gitu, dan pemerintahan nasional dengan satu sistem utama yang disebut dengan Great Reset tadi. Jadi seluruhnya akan terhubung secara digital dengan sistem yang disebut dengan Great Reset tadi. Kalau kita lihat lebih detail lagi gambarannya, nanti KTP kita itu akan terhubung dengan sistem The Great Reset ini. Status apakah kita sudah pernah divaksin atau belum akan terhubung dengan sistem The Great Reset ini. Jadi sistemnya sudah mendunia Pak. Satu sistem itu akan bisa memonitor setiap individu yang ada di dunia ini. Dulu saya pernah nonton film bioskop yang judulnya The Eagle Eye. The Eagle Eye itu jadi dia punya satu sistem yang bisa memonitor seluruh yang terjadi di dunia ini. Mereka bisa sadap CCTV di jalan-jalan, bahkan mereka bisa sadap monitor kamera laptop orang-orang. Jadi mereka kamera handphone kameranya bisa mereka sadap. Mereka bisa sadap percakapan, mereka bisa sadap WhatsApp kita. Itulah kenapa kemarin WhatsApp-nya harus di-upgrade kan ya. Itu salah satunya Pak, supaya mereka bisa memonitor percakapan pengguna WhatsApp tadi. Nah, orang-orang yang sudah bisa membaca itu langsung berpindah
Seperti misalnya Cina dia punya WhatsApp sendiri, Pak, WeChat. Dia punya Google sendiri, dia punya WhatsApp sendiri, dia punya YouTube sendiri. Jadi walaupun di-ban atau dibatasi oleh Amerika, mereka punya sendiri gitu, sistem-sistemnya. Mereka sudah terlepas gitu. Dari mereka sudah tidak tergantung lagi sama Amerika. Kalaupun mereka mau memasarkan barang ke Amerika tidak laku, mereka pasarkan ke Indonesia. Jadi laku keras, Pak. Kayak sekarang yang kemarin baru saya dengar beritanya itu Huawei di Amerika diblokir. Karena apa? Karena Huawei itu selain menciptakan teknologi seluler, dia juga menciptakan teknologi militer. Nah, Amerika takut sistem militer dan selulernya itu digabungkan ke dalam HP. Jadi HP Huawei itu sistemnya sistem militer jadi nantinya, Pak. Kalaupun tidak ada sinyal, mereka bisa pakai sinyal satelit. Gitu. Sampai sebegitunya. Nah, Great Reset ini sendiri itu adalah sebuah komitmen global yang memanfaatkan kepanikan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 sebagai sarana untuk membentuk kembali sistem ekonomi dan hukum ke dalam bentuk kapitalisme yang baru. Jadi tujuannya adalah membentuk sistem kapitalisme yang baru. Sistem kapitalisme yang lama aja rasanya itu belum selesai gitu. Nah, ini sudah mau di-upgrade lagi, mau ditingkatkan lagi sistem kapitalisme yang barunya. Nah, fokusnya apa? Fokusnya adalah emisi nol bersih. Emisi nol bersih. Jadi kalau misalnya ambil contoh kendaraan, maka kendaraan yang nanti akan dipakai pada saat The Great Reset ini berlaku adalah kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik tidak ada emisi. Atau minimal hybrid. Makanya sekarang mulai muncul mobil-mobil listrik. Kalau bapak pernah ikut memperhatikan perkembangannya, ada Tesla, ya kan? Dari Hyundai muncullah Hyundai Kona, Hyundai Ioniq, belum lagi dari merek-merek lain. Sudah muncul mobil-mobil listrik, Pak, dan sudah berlaku di Indonesia. Fasilitas chargernya pun sudah mulai ada. Kalau misalnya kita berangkat ke Semarang, di Cirebon itu sudah ada satu rest area yang punya charger untuk mobil listrik. Motor ada PCX listrik. PCX listrik itu pakai baterai yang kalau misalnya baterainya habis, kita harus datang ke Indomaret atau Alfamidi, kita tukar dengan baterai yang baru. Sistemnya baterai sekarang, motor listrik, ya kan? Jadi industrinya itu sudah berpindah mulai sedikit demi sedikit sudah menuju ke fokusnya ke emisi nol. Jadi nantinya bahan bakar fosil itu sudah tidak berlaku lagi. Gitu. Nah, beberapa waktu sebelumnya, beberapa tahun sebelum 2020 itu, Klaus Schwab dan Thierry Malleret itu meluncurkan sebuah buku yang berjudul COVID-19 The Great Reset. Jadi sebelum pandemi itu ada, dia sudah meluncurkan sebuah buku yang judulnya COVID-19 The Great Reset. Bahkan sebelum Great Reset itu diresmikan pun sudah dibuat bukunya, Pak. Nah, di dalam buku itu kedua penulis ini, si Klaus Schwab dan Thierry Malleret ini, itu menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 adalah sebuah gugahan atau wake up call atau sesuatu yang membangunkan dan mengajak kita berefleksi tentang bagaimana menjalankan pembangunan dengan cara baru, yaitu pembangunan yang tidak hanya demi kemajuan ekonomi manusia, tetapi sekaligus menjaga kelanjutan alam. Bagus ininya sih, Pak, visinya sih bagus, tapi masalahnya mereka harus menekan tombol ini
supaya seluruhnya bisa berjalan itu mereka harus meriset, itu harus tekan satu tombol. Kalau komputer kan kita tinggal tekan tombol power, mati komputernya gitu. Nah mereka harus menekan satu tombol. Nah tombol itulah COVID-19 ini. Jadi mereka ciptakan COVID-19 ini sebagai tombol yang akan mereka gunakan untuk meriset seluruh kehidupan di dunia ini. Yang dulunya kalau saya jalan di jalan biasa gitu, ngelihat orang pakai masker aneh gitu ya. Nah kalau sekarang kebalik, ngelihat orang yang nggak pakai masker malah aneh. Jadi terbalik sekarang Pak, ya kan? Kalau dulu kita diajarkan sosialisasi harus dekat, harus akrab gitu. Sekarang kita diwajibkan jaga jarak. Nah hal-hal tersebutlah yang menjadi tombol bagi mereka untuk meluncurkan the Great Reset ini. Gitu. Hal tersebut kalau lebih kita persempit lagi, mereka ciptakan satu istilah yang disebut dengan the new normal. Ya kan? The new normal itu adalah sesuatu yang mereka gunakan untuk membalik kenormalan yang ada sebelumnya. Gitu. Jadi yang sebelumnya A dengan new normal ini menjadi B. Jadi bergerak gitu Pak dunianya. Nah tombol itu adalah COVID-19 ini yang mereka tekan itu. Dengan kata lain, mereka memerlukan paradigma pembangunan ekonomi yang baru atau berbeda dari yang sudah dijalankan selama ini. Jadi ekonomi kalau yang dulu ekonomi kerakyatan gitu ya, pasar-pasar rame, mal-mal rame gitu. Nah sekarang sudah mulai mal sepi, pasar sudah mulai sepi. Ya Alfamart, Indomart ya lumayan lah. Sudah mulai beralih ke pasar online, ya kan? Sudah mulai beralih beli apa-apa pakai online. Sampai teman saya di tempat kerja itu beli garam pun mereka online. Masya Allah, beli garam online. Gawat Pak, gawat atau tidak sih sebenarnya tergantung sudut pandang gitu ya, tergantung sudut pandang apakah ini berbahaya atau tidak. Bagi yang bisa mengikutinya ini hal positif, tetapi bagi yang tertinggal ini berbahaya. Nanti kita lihat Pak. Nah secara umum pola yang akan terjadi di dalam Great Reset ini adalah yang pertama, terdapat old society atau kelompok lama. Nah ini yang tadi yang saya bilang bahaya tadi. Kelompok lama yang menggunakan cara lama atau kuno. Ya, jadi kalau belanja ya belanja normal gitu, belanja ada uang ada barang gitu. Nah itu kan cara-cara yang dulu kita pakai gitu ya. Nah di dalam old society ini atau kelompok lama ini nantinya akan terjadi crash atau kekacauan, khususnya financial crash. Jadi kalau mereka dulu transaksi memakai uang yang mereka bisa lihat uangnya, gitu. Nah sekarang mereka harus bertransaksi menggunakan kartu yang tidak terlihat uangnya. Gitu. Nah yang bisa beradaptasi mungkin bisa mengikuti, gitu. Tetapi yang tidak beradaptasi, kayak misalnya Abi Uyun dikasih HP Android, pusing, ya Bi ya. Mending pakai HP yang lama gitu ya. Gitu. Nah ini old society termasuk. Hati-hati Bi. Nah financial crash tadi atau kekacauan finansial tadi itu akan menyebabkan old intuition menjadi bangkrut ya, jadi bisnis-bisnis seperti toko-toko kelontongan, toko-toko warung-warung kecil itu sedikit demi sedikit tergerus, diganti dengan bisnis online tadi ya. Otomatis menurunkan perekonomian mereka juga gitu. Dulu saya masih ingat pada saat awal-awal Indomart, Alfamart baru muka gitu, itu warung-warung goyah, warung-warung tradisional gitu goyang kan gitu. Sampai ada gerakan berbelanja di tetangga sendiri gitu kan. Itu dari
yang konvensional menjadi agak modern sedikit gitu. Nah ini sekarang modernnya 100%, seluruhnya menggunakan sistem digital gitu. Nah yang kedua, tadi yang pertama kan muncul kelompok-kelompok kuno, kelompok-kelompok lama, old society. Nah yang kedua, nantinya akan muncul inovasi-inovasi baru yang kemudian akan berkembang menjadi teknologi baru yang tertempa dan menyatu menjadi sistem yang lebih besar dan lebih baik. Itu yang tadi saya gambarkan sebagai ojek online. Nah, yang kemarin saya dengar beritanya, Gojek itu sekarang sudah mulai turun ininya. Jadi nanti ojek online itu akan dikuasai oleh Grab. Ini saya ngomong merek nggak apa-apa Pak ya. Nantinya ojek online ini akan dikuasai oleh Grab. Gojek ini nantinya akan berfokus ke GoPay. Jadi berfokus ke pembayaran-pembayaran. Gitu. GoPay-nya yang akan mereka munculkan. Sama kalau di skala dunianya, Facebook, WhatsApp itu akan merger, akan bergabung karena dua-duanya sudah mulai turun nih pamornya. Facebook dan WhatsApp ini, mereka akan bergabung dan Mark Zuckerberg akan memunculkan mata uang baru, mata uang digital. Kalau yang dulu kita kenal Bitcoin, nanti akan dimunculkan satu mata uang digital baru yang akan dimunculkan oleh Mark Zuckerberg. Jadi dia tidak berfokus lagi kepada WhatsApp, kepada Facebook, kepada Instagram, dia tidak fokus lagi ke situ. Nah, itu yang saya dengar kemarin beritanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, akan muncul new society atau kelompok baru. Ya. Kelompok baru ini adalah orang-orang yang sudah beradaptasi dengan perubahan tadi. Gitu. Cara hidupnya, cara bekerja itu sudah menggunakan cara baru. Ya. Secara sekilas mereka terlihat lebih makmur, lebih sejahtera. Gitu. Disebutnya post-crash prosperity atau kelompok setelah kekacauan yang sudah timbul gitu. Nah, menurut Sociable.co, Great Reset merupakan agenda yang membuat perubahan total masyarakat di bawah rezim teknokrat dari birokrat yang ingin mendikte bagaimana dunia dijalankan dari atas ke bawah. Jadi nanti sistem hukum pun akan dirubah ya, dari teknokrat dan rezim teknokrat dari birokrat. Gitu. Nah terus BUMN pun yang sekarang kan BUMN dipegang oleh pemerintah. Nantinya akan dilepas ke swasta. Makanya sekarang NASA sudah tidak pernah dengar lagi, kita dengar sekarang SpaceX. Punyanya Elon Musk. Jadi dia berfokus ke teknologi luar angkasa dengan menggunakan emisi nol. Jadi sudah tidak pakai bahan bakar lagi. Gitu. Elon Musk juga sudah membuat yang tadi mobil Tesla tadi. Dan bahkan dia akan membuat peradaban di planet Mars nantinya Pak. Dia akan membuat peradaban di planet. Bukan akan membuat, sedang dijalankan. Dia sedang membangun peradaban di planet Mars. Jadi nanti kita perjalanannya itu bukan dari Talun ke Dangder, tapi dari bumi ke planet Mars, gitu Pak. Apakah itu hanya fiksi ataukah itu akan menjadi kenyataan? Kita coba lihat nanti Pak. Karena yang dulunya fiksi pun sekarang sudah jadi kenyataan, gitu kan. Kayak kalau sejarahnya kita pernah dengar tokoh yang namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla itu kan dia membuat suatu sistem di mana energi itu bisa dipakai secara gratis dan bebas. Jadi kayak misalnya gini, kayak listrik, kita bisa menyalakan lampu tanpa listrik. Kita bisa menggerakkan mesin tanpa bensin. Itu sudah diciptakan oleh Nikola Tesla. Dengan memanfaatkan apa? Dengan memanfaatkan elektromagnetik bumi. Bahkan dia sudah merancang mobil yang tidak ada ban. Jadi mobil bukan jalan, terbang.
karena menggunakan elektromagnetik bumi tadi. Itu kan gratis Pak, elektromagnetik bumi itu bisa dipakai di mana-mana. Nah sekarang kalau misalnya kita pakai tenaga diesel atau kita pakai tenaga dinamo gitu, dinamo itu kan memutar kumparan yang hasilnya nanti menjadi listrik, menjadi elektromagnetik untuk menyalakan listrik gitu kan. Jadi mereka membuat kumparan untuk menciptakan elektromagnetik yang sebenarnya elektromagnetik itu tersedia secara gratis gitu kan. Nah kemudian Nikola Tesla akhirnya mati dengan keadaan sendirian dan miskin, jatuh miskin. Seluruh penelitiannya diboikot, seluruh penelitiannya direbut gitu kan. Kenapa direbut? Karena kalau Nikola Tesla menciptakan alat-alat tadi, maka minyak bumi tidak laku lagi, ya kan? Tidak ada lagi yang beli bensin. Sementara bensin itulah pendapatan buat mereka gitu. Jadi orang beli bensin, orang beli bayar listrik gitu. Kan itu kan masuk ke kas-kas mereka gitu kan. Sementara dulu Nikola Tesla sudah memberikan teknologi itu secara gratis gitu. Makanya dimatikan. Nah itu Tesla Pak. Ya. Nah dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya yang pertama, para pemegang saham perusahaan-perusahaan besar akan diganti dengan pemangku kepentingan sayap kiri, yaitu birokrat yang fanatik dengan isu perubahan iklim seperti Pangeran Charles tadi. Dia birokrat yang sangat concern, sangat memperhatikan sekali tentang perubahan iklim. Makanya dia mengusulkan bahwa the Great Reset ini harus berfokus pada industri dengan emisi nol. Jadi kalau misalnya masih ada industri yang mengeluarkan emisi atau industri pabrik yang mengeluarkan asap ke udara, itu sudah akan dipangkas. Gitu Pak. Sekarang apa? Industri yang tidak mengeluarkan emisi, yang ya sekarang kalau kita lihat pabrik saja pasti ada cerobong ya kan, ngeluarin asap ke atas. Nah itu tuh emisi. Gitu. Nah itu nanti akan dipangkas, dihilangkan. Kapan ditekannya? 2021 Januari Pak, bulan ini. Nah yang kedua, demokrasi akan hilang. Nah ini, demokrasi yang akan hilang ini sudah pernah dibaca bukunya oleh Gubernur Jakarta. Ada buku yang viral, Keruntuhan Demokrasi, ya kan? Yang buku itu viral. Jadi demokrasi ini akan runtuh dari dalam. Sistem demokrasi itu tidak akan pernah bertahan. Sistem demokrasi kan tidak akan pernah bertahan. Nah, 1924 sampai 2024 tepat 100 tahun demokrasi akan runtuh. Dari dalam. Karena apa? Karena demokrasi ini kan bebas. Termasuk dengan korupsinya juga bebas, kolusi segala macam di dalamnya, dengan segala keburukan di dalamnya itu bebas. Makanya nanti akan runtuh dari dalam secara sendirinya Pak. Itu sudah hukum alamnya. Gitu. Nah, apakah 2024 akan runtuh? Allahu a'lam. Gitu. Nah, demokrasi akan hilang dan digantikan dengan pemerintahan totalitarianisme atau totaliter. Sudah di atas otoriter Pak. Jadi kalau otoriter saja tangan besi itu sudah sengsara, nah ini totaliter lebih, karena kan kapitalismenya dibentuk kapitalisme yang baru nantinya. Gitu. Nah bisnis kecil, perusahaan swasta itu akan hilang, digantikan dengan perusahaan bisnis dengan landasan teknologi tingkat tinggi. Di bisnis kecil yang tidak bisa menerapkan teknologi tingkat tinggi ini akan hilang. Harus menyesuaikan diri. Nah, yang kita rasakan sekarang perubahannya itu tadi migrasi atau perubahan dari transportasi konvensional menjadi transportasi berbasiskan online. Dan bahkan di dalam kampanyenya, di dalam kampanye
yang sudah disebar di Eropa. Itu salah satunya kampanye gini, di iklannya itu, di posternya. Apapun yang Anda inginkan dapat Anda sewa. Jadi nanti harta kita itu adalah hasil dari sewaan. Apapun yang Anda inginkan dapat Anda sewa, dapat Anda rental. Dan kami akan kirimkan barang tadi dengan menggunakan drone. Jadi nanti kurir pun sudah pakai drone, Pak. Kurir pun sudah pakai drone nanti. Terus ini lagi ada kampanyenya di posternya. Anda tidak akan memiliki apa-apa, tetapi Anda akan merasa bahagia. Sekilas benar gitu. Tetapi kalau misalnya kita kaitkan dengan kampanye yang ketiga tadi, kita tidak memiliki apa-apa karena kita semuanya nyewa. Termasuk mungkin kompor pun sewa juga. Masya Allah. Terus kampanye lainnya, apa yang kita tunda sekarang akan membentuk masa depan kita. Jadi di 2020, 2021 selama masa pandemi ini kan kita semuanya tunda, Pak. Kayak misalnya kita mau mudik kan ditunda aja. Ditunda. Nah, itu nantinya apapun yang akan kita tunda, yang kita tunda di masa pandemi itu akan membentuk masa depan kita nantinya, Pak. Nah, pola pikirnya sudah seperti itu. Makin maraknya pasar online yang membuat pasar konvensional menjadi sepi. Mal-mal sekarang sudah sepi, Pak. Munculnya aplikasi seperti Netflix, View, dan sebagainya yang menyebabkan industri bioskop sepi. Jadi orang sudah jarang datang ke bioskop lagi, sudah nontonnya sudah di Netflix. Tinggal bayar. Kalau paket HP itu sekitar 50.000 sebulan, kita rental, kita sudah bisa nonton film-film Netflix secara gratis. Ya, bukan gratis ya, bayar 50.000, rental lah jadinya. Seperti tadi kan, apapun yang Anda inginkan, Anda akan sewa. Balik lagi, kalau dulu kita mau nonton film, kita harus nyewa VCD. Mengalami itu, Pak. Kalau saya masih mengalami sewa VCD 4.000 per filmnya. Industri televisi sedikit demi sedikit akan habis, digantikan dengan YouTube. Nah, kemarin Karni Ilyas membubarkan ILC, terus saya dengar lagi beritanya ILC akan dipindahkan ke YouTube. Jadi sudah mulai migrasi, Pak, ke YouTube. Pengerucutan teknologi komunikasi kepada aplikasi yang dapat dipantau dan dikontrol. Yang kemarin ini ya, WhatsApp itu. Jadi sudah migrasi, sudah dipindahkan ke dalam teknologi yang sudah dapat dikontrol, gitu, sudah dapat dipantau. Gitu. Nah, untuk membuat orang-orang bisa menyerahkan hak dan kebebasannya, maka COVID-19 dibuat sebagai senjata otoriter tadi. Jadi orang mau tidak mau harus takut terhadap COVID ini. Orang mau tidak mau harus panik terhadap COVID ini. Industri kesehatan dibuat babak belur karena penuhnya korban COVID. Jadi semuanya dibuat kacau, Pak, oleh COVID ini, Pak. Nah, Pangeran Charles itu melontarkan jargon yang dipakai seluruh dunia seperti lockdown. Itu awalnya yang mengucapkan Pangeran Charles itu mengeluarkan jargon itu, lockdown, terus new normal, gitu. Terus penutupan bisnis secara paksa, terus denda bagi yang membuat protes. Jadi kayak misalnya demo sudah susah, Pak. Demo sekarang, orang yang mau protes dengan demo itu akan dibubarkan. Kayak kemarin kan salah satu organisasi Islam dibubarkan. Karena apa? Karena melanggar protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan ini digunakan sebagai hukum untuk membuat orang-orang yang melakukan protes supaya diam. Nah, itu. Nah, bagi para birokrat yang fanatik dengan isu perubahan iklim, maka mereka akan fokus memberantas emisi karbon dengan cara menanamkan pada pikiran setiap orang
bahwa dunia setelah COVID-19 itu tidak akan pernah sama dengan dunia yang sebelumnya. Jadi setelah COVID-19 ini selesai, itu tidak akan pernah sama dengan sebelum COVID-19 ini ada. Gitu, Pak. Nah, yang merubahnya apa? Yang merubahnya the Great Reset ini. Gitu. Jadi kalau dulu kayak misalnya kita jalan-jalan dengan bebas, mau ke Pangandaran, nggak pakai swab apa segala macam, nah nanti seluruhnya harus sesuai dengan protokol. Ya. Nah, kalau yang lebih ekstrimnya lagi, yang saya pernah baca beritanya itu bahwa nantinya setelah vaksin ini disuntikan, maka setiap orang akan ditanamkan chip di dalamnya, ditanamkan microchip, di mana chip ini yang menjadi identitas kita, bahkan menjadi kalau listrik itu resistor. Jadi kalau misalnya gini, saya mau masuk ke Indomaret sebelah, tidak ada chip tidak bisa masuk, Pak. Seperti itu. Termasuk BPJS juga mungkin akan terkoneksi dengan sistem itu, gitu nanti. Pusing, Pak. Pusing. Nah, ini bukan proyek rahasia. Jadi The Great Reset ini bukan konspirasi, karena semuanya terbuka. Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam situs yang ada, situs yang sudah mereka buat. Bahkan ada buku yang khusus membahas tentang Great Reset ini. Jadi sudah bukan rahasia lagi. Jadi gerakan-gerakan masif yang akan mereka laksanakan, yang akan mereka lakukan, itu bukan gerakan rahasia lagi. Nah, jadi setidaknya sekarang kita sudah pernah mendengar istilah The Great Reset. Yang belum pernah mungkin bapak-bapak dengar di Indonesia, tetapi di luar negeri sudah viral The Great Reset ini. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, kita bisa beradaptasi nantinya, karena mau tidak mau kita harus beradaptasi, Pak. Mau tidak mau kita masih terikat dengan sistem yang lama. Kita tidak bisa lepas dari sistem lama. Jadi kita harus beradaptasi dengan The Great Reset yang tombolnya akan ditekan bulan Januari ini. Allahu a'lam. Mungkin cukup segitu dulu penjelasan tentang senologi malam ini. Yang benar dari Allah, yang salah atau yang keliru dari diri saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.